Salam, selamat malam sahabat terkasih. Saat hari hampir berakhir, kita datang dengan hati yang mungkin lelah, pikiran yang masih penuh, dan pergumulan yang belum sepenuhnya selesai. Mazmur 6 ayat 10 adalah ayat penutup dari doa Daud. Setelah air mata, setelah ratapan, setelah kelelahan jiwa, Daud menutup doanya dengan keyakinan penuh akan pembelaan Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 6 ayat 10. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sahabat terkasih, ayat ini tidak berbicara tentang balas dendam. Ayat ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Tentang saat di mana Tuhan sendiri yang bertindak. Dan manusia tidak perlu lagi membela dirinya. Sahabat terkasih, Mazmur 6 dimulai dengan kelemahan, ketakutan, tangisan, kelelahan jiwa. Namun di ayat 8 dan 9 terjadi titik balik. Tuhan mendengar, Tuhan menerima doa. Dan di ayat 10, Daud sampai pada kepastian iman. Tuhan akan bertindak. Mari kita perhatikan. Daud tidak mengatakan, "Aku akan membalas." Ia tidak berkata, "Aku akan melawan." Ia berkata, "Semua musuhku akan mendapat malu." Artinya, Tuhan yang mengambil alih perkara Daud. Ini sangat penting bagi kita yang sering lelah membela diri, sakit hati karena diperlakukan tidak adil, terluka oleh kata-kata dan sikap orang lain, merasa diserang secara diam-diam. Mazmur 6 ayat 10 adalah penghiburan bagi jiwa yang hampir menyerah. Sahabat terkasih, Daud tidak menyebut nama musuhnya. Ia tidak merinci kesalahannya. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita, tidak semua luka perlu kita jelaskan kepada manusia, karena Tuhan sudah mengetahuinya. Ada luka yang tidak dipahami orang lain, dianggap sepele, disalahartikan, bahkan ditertawakan. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan melihat semuanya. Sahabat terkasih, Mazmur 6 ayat 10 berkata, semua musuhku akan mendapat malu. Malu di sini bukan soal dipermalukan manusia, tetapi tersingkapnya kebenaran oleh Tuhan. Seringkali kita tergoda untuk membela diri, menjelaskan versi kita, membuktikan bahwa kita benar. Namun firman Tuhan mengingatkan, saat kita diam dan tetap setia, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Malu yang Tuhan berikan bukanlah kejahatan, melainkan keadilan. Dan keadilan Tuhan selalu tepat waktu. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang difitnah di tempat kerjanya. Ia tidak diberi kesempatan menjelaskan. Reputasinya rusak, ia menangis hampir setiap malam. Ia berkata dalam doanya, Tuhan, aku capek membela diri. Kalau Engkau tidak bertindak, aku tidak sanggup. Ia memilih diam. Ia memilih tetap bekerja dengan jujur. Ia memilih menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, kebenaran itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa ia berbicara apapun, tanpa ia membalas. Orang-orang yang dulu menuduhnya justru harus meminta maaf. Ia berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dia hanya menunggu waktunya tepat. Seperti Daud, ia belajar bahwa Tuhan adalah pembela terbaik. Sahabat terkasih, Mazmur 6 ayat 10 ditutup dengan kalimat, mendapat malu seketika itu juga.
Kata ini mengandung makna cepat, tiba-tiba, di luar dugaan. Apa yang tidak bisa kita ubah bertahun-tahun, Tuhan bisa ubah dalam sekejap. Malam ini, mungkin hati kita masih terluka. Keadilan belum terlihat. Kebenaran belum muncul. Namun, firman Tuhan berkata, "Tunggulah Tuhan." Karena saat Tuhan bertindak, tidak ada kuasa yang bisa menahannya. Sahabat terkasih, sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ada luka yang masih aku simpan? Apakah aku lelah membela diri? Apakah aku masih ingin membalas? Jika ya, malam ini Tuhan mengajak kita berkata, "Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau melihat setiap air mata, setiap luka yang tidak terucap, dan setiap ketidakadilan yang kami alami. Malam ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah pembela yang adil. Engkau bekerja pada waktu-Mu yang sempurna. Tenangkan hati kami saat kami beristirahat. Pulihkan jiwa kami, dan ajari kami percaya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.